Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lutfi Afandi dari cafebusiness.com. Masih dalam seri pembuatan plugin WordPress. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara menambahkan metabox ya. Metabox adalah semacam isian tambahan gitu yang kita masukkan di postingan kita. Ini bisa di post type yang sudah kita buat, atau kita bisa taruh di post biasa, yang artikel biasa seperti yang kita lakukan biasanya gitu ya, pakai add new ini. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara membuatnya. Yang pertama, kita perlu melihat dulu di referensi WordPress ya. Anda bisa lihat di sini developer.wordpress.org reference function add metabox. Nah, di sini kalau kita lihat format sintaknya seperti ini, add metabox ini. Nah, tapi kita bisa ambil hanya sampai sini saja, atau sampai sini juga boleh. Jadi kita tentukan ID-nya, judul, kemudian fungsi untuk menjalankan metabox-nya ini, lalu baru konteksnya ya. Nah, ini di sini disertakan juga contohnya. Bisa Anda lihat di sini user contribute node. Nah, di sini ada fungsi untuk registrasi metabox-nya. Kemudian ada dua, yaitu fungsi untuk penyimpanan artikelnya. Jadi ada dua fungsi ya. Yang pertama fungsi untuk menampilkan metabox, kita pakai add action ini, add metabox. Kemudian untuk menyimpannya kita gunakan add action save post. Jadi kok harus dua-duanya gitu loh, karena biasanya untuk metabox ini kan isinya juga formulir ya, kayak gini. Ini ada harga produk, ada URL produk. Tapi kalau Anda hanya ingin ngasih semacam keterangan gitu aja di sini ya, enggak perlu save-nya, enggak perlu. Jadi hanya ini aja sudah cukup. Oke, biar lebih mudah kita coba praktekkan ya. Kita akan coba pertama ke ini aja, ke post dulu. Kita klik add new. Nah, ini kan masih kosong ya, ada custom field-nya aja, tapi metabox-nya tidak ada. Nah, kita akan buat metabox di situ. Kalau ini yang produk meta ya, kita buat yang baru aja di sini. Jadi pertama kita tentukan dulu fungsinya, fungsi untuk menjalankan metabox-nya itu. Karena nanti kan untuk add action-nya kita butuh fungsi. Nah, kita buat fungsinya dulu. Function, namanya apa, misalnya tambah meta gitu. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di dalam fungsi ini kita masukkan add metabox-nya, add metabox seperti ini. Kemudian di sini kalau kita lihat ya, ada 6, kita ambil dari sini aja. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya, paling tidak ada 5 ya, ada 5 isian yang perlu kita buat. Jadi kita buat 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian untuk yang pertama ini ID-nya. Jadi ID metabox-nya ini kita perlu menambahkan, karena nanti dia akan muncul di sini ya. Dia akan muncul di sini, ID-nya apa gitu. Nah, ini terserah Anda tambahkan ID apa, misalnya metaku gitu aja ya. Kemudian yang kedua adalah judulnya apa. Nah, kita buat judulnya misalnya ini meta saya. Kemudian yang ketiga adalah fungsi untuk menampilkan metanya itu. Jadi kita nanti buat fungsi lagi di sini untuk menampilkan meta. Misalnya fungsinya namanya tampil meta gitu. Kemudian prioritasnya ya. Konteksnya dulu, konteks dulu. Jadi tadi callback, kemudian screen-nya ini, untuk screen ini kita pilih, ini screen ini kita mau ditampilkan di mana gitu, karena kita akan tampilkan di post ya. Jadi kita masukkan post saja. Kemudian untuk konteksnya, ini tadi kan screen-nya ya. Kemudian konteksnya kita pilih normal saja. Normal. Jadi ada beberapa pilihan ya untuk konteks ini. Di sini kita bisa lihat. Nah, konteks ini ada normal, ada site, ada advance.
Nah, ini Anda bisa coba-coba nanti biar tahu bedanya apa. Tapi kalau untuk kayak komen itu biasanya kalau tidak normal ya side. Jadi kita pakai normal saja. Kemudian sudah selesai, ditutup seperti ini. Nah, kemudian kita tinggal masukkan, kita tinggal buat ininya, fungsinya ini, fungsi tampil meta ini. Kita buat function tampil meta. Kemudian kita tampilkan apa? Misalnya kita buat tes meta box gitu ya. Nanti ini bisa kita ganti dengan formulir, tapi untuk percobaan sekarang kita tampilkan tulisan saja dulu. Nah, jika sudah kita masukkan metanya, kita pakai add action. Kemudian kita gunakan perintah add meta box pakai S ya. Add meta box, kemudian nama fungsinya, fungsi untuk tambah metanya ini kan di ini, tambah meta ya. Jadi kita masukkan tambah meta. Dan kita coba simpan dan kita lihat hasilnya ya. Oh maaf, boxes itu pakai E ya. Ya, jadi seperti ini. Add meta boxes gitu ya. Kemudian kita refresh lagi. Nah, di sini muncul ya add meta saya. Ini meta saya, jadi tadi tulisannya hanya tes meta box gitu saja. Persis seperti ini. Nah, di sini kita bisa mulai menambah semacam formulir gitu ya untuk input datanya. Jadi tapi nggak usah pakai tag form. Jadi kita langsung munculkan formnya aja, langsung munculkan untuk input datanya. Contohnya ini ya, ini kita copy aja dari sini. Ini kan untuk menampilkan harga produk ya, pakai input number, name-nya ini, value-nya nanti kita kosongi dulu. Nanti akan saya jelaskan. Jadi kita copy ini dulu, kita ganti di sini. Nah, ini value-nya kita kosongi dulu ya, nanti saya jelaskan. Seperti ini kita simpan. Nah, baru kita bisa lihat di sini, kita refresh. Nah, sudah berubah jadi formulir ya. Nah, seperti itu. Jadi ini proses untuk menampilkan meta. Kemudian bagaimana untuk menyimpannya? Jadi ketika ini dipublish harusnya data ini juga ikut dipublish ya gitu ya. Maka kita butuh berikutnya yaitu save post ini, add action save post. Ini juga kita pakai fungsi sendiri. Jadi kita buat fungsinya di sini. Misalnya di sini ada fungsi baru, function simpan meta. Gini ya. Nah, ini apa yang kita lakukan di sini ya. Jadi nanti dia akan menggunakan post ini. Ini kan dikirim pakai post ya, $post gitu kan. Untuk simpan meta ini kita butuh ID dari postnya, yaitu kita lihat di sini kita pakai $post ID. Kita copy aja. Kemudian di simpan meta ini kita masukkan $post ID-nya. Jadi nanti meta ini akan disambungkan dengan ID post yang kita simpan. Sehingga nanti ketika artikelnya ini kita load kembali, maka isinya ini juga harus muncul lagi. Oke, kita lihat simpan post, kemudian kita akan gunakan update post meta ya. Ini kita ada dua cara untuk menyimpan meta. Yang pertama kita gunakan post meta. Post meta itu kayak data tambahan gitu ya. Jadi itu nanti kita akan ngikut ke artikelnya terus. Atau kalau Anda misalnya butuh sesuatu yang kompleks dan ingin data meta ini ingin Anda olah lagi, saya sarankan pakai database ya. Jadi Anda buat tabel baru, misalnya tabel berisi produk gitu ya, produk Anda, nanti hasil akhirnya itu kita masukkan ke situ, ke postnya itu. Oke, kita akan coba dulu yang ini, yang update post meta aja. Jadi kita simpan di meta post. Gitu, kita langsung ke sini, kita tentukan dulu apakah ada ini ya, ada isian ini ya, number dan URL produk ini, harga produk dan URL produk ya. Jadi kita pakai if array key exists ini untuk melihat apakah produknya itu punya nilai gitu atau ada isinya gitu. Kalau tidak ada, dia tidak diproses. Jadi kita karena ada dua, yaitu harga produk dan URL produk, jadi kita masukkan dua-duanya.
Saya jelaskan dulu ya. Pertama di if ini kita akan tentukan apakah ada di $post ini ada isian harga produk. Karena ini name-nya harga produk ya. Jadi dia akan mengecek apakah ada harga produk di situ. Kalau tidak ada ya udah dia lewatkan. Tapi kalau ada dia baru memproses. Kita masukkan prosesnya. Prosesnya menggunakan update post meta. Kemudian dia punya tiga macam isian ya. Ini kalau kita ketik satu-satu seperti ini. Jadi update post meta itu ada 3 isian. Nah, yang pertama post ID, kemudian kita koma, lalu harga produk. Harga produk ini sebenarnya bisa diganti lain. Ini semacam fieldnya yang akan kita simpan ya. Jadi kayak ini tuh data apa gitu lah. Kalau saran saya sih disamakan aja. Jadi ini harga produk post metanya, kemudian isinya apa? Nah, isinya ini $post harga produk. Jadi ada 3 isian, ID postnya nanti, kemudian nama fieldnya, kemudian isi fieldnya itu. Nah, yang URL produk juga sama. Jadi kita ganti URL produknya aja, setelah itu sama. Oke, itu aja. Kemudian kita tambahkan add action save postnya ini. Ya, kita masukkan di sini. Kalau ini tadi untuk tambah meta ya, kita taruh sini aja. Kemudian untuk postnya kita add action save post. Jadi kalau dia menyimpan postingan, dia akan menjalankan fungsi ini. Kita masukkan fungsinya yang akan dijalankan. Ini namanya simpan meta. Simpan meta. Nah, selesai seperti ini. Kita simpan ya. Oke, jadi ini tadi kita munculkan metanya di post. Kemudian kita akan proses menggunakan aturan seperti ini. Kita coba di sini, kita add new lagi. Oke, tidak ada perubahan ya. Kita langsung coba tambah tes. Coba artikel. Kemudian tes artikel. Lalu di sini kita masukkan harga, misalnya produk gitu ya, 50.000. Lalu URL produknya bejo.zip ini. Nah, data ini harusnya nanti tersimpan lagi. Nah, kita publish dulu sementara, publish. Oke, kalau di sini, nah, Anda bisa lihat dia di custom field ini ya. Di custom field ini dia langsung muncul. Nah, meta itu maksudnya ini, dia membuat custom field baru. Nah, tapi kalau untuk lebih cantik ya, ini kan sebenarnya secara default kan tidak muncul toh ini, custom field ini ya. Nah, biasanya gini aja toh. Nah, jadi kalau kita munculkan custom fieldnya, dia akan muncul kayak post meta kita tadi. Jadi harga produk, name-nya harga produk, value-nya 50.000, URL produk, bejo zip-nya. Nah, jadi kalau misalnya membernya tidak mengaktifkan, nah, dia masih bisa muncul juga di sini. Nah, ini kok tidak muncul? Nah, karena belum kita munculkan. Nah, sekarang untuk memunculkannya bagaimana? Kita kembali ke tampil meta. Nah, kita kalau meta itu dia munculnya di sini, get post meta. Jadi kita ambil contoh satu ya. Kita tampilkan di sini metanya. Nah, kita masukkan ke variabel harga produk. Kemudian kita gunakan fungsi get post meta. Nah, kemudian kita masukkan post ID-nya. Nah, karena tampil meta ini kita butuh post, jadi kita harus masukkan di sini. Karena kita butuh ID postnya itu kan. Jadi kita masukkan di sini tampil meta $post. Kemudian kita masukkan post ID. Get meta post ID. Ini nanti akan berubah sendiri menjadi post ID-nya. Jadi kita tidak perlu pusing mikirkan ID-nya berapa. Jadi dia nanti akan otomatis menentukan. Kemudian nama fieldnya apa? Nah, ini tadi kan ada 2 ya, yaitu harga produk dan ini dan URL. Nah, ini harga produk dan URL produk. Jadi kita untuk harga produk kita masukkan harga produk. Kemudian true ini maksudnya dia langsung dimasukkan ke variabelnya. Jadi dia tidak bentuk array lagi. Karena kalau tidak pakai true ini, dia akan berbentuk seperti array gitu ya. Jadi nanti kita agak
agak susah. Jadi kita perlu harga produk, kemudian kita beri ini lagi untuk menentukan nama arraynya apa. Nah, karena ini isinya cuma satu, ya udah kita masukkan satu aja. Kemudian untuk URL produk juga sama, kita copy aja ya. Ini URL produk. Nah, kita sudah punya dua isian. Nah, ini bisa kita echo langsung di sini. Misalnya kita taruh di sini ya. Harga produk, kemudian kita pisahkan dengan koma $URL produk. Misalnya gini ya. Belum kita masukkan dulu. Lalu kita refresh ini. Nah, di sini dia akan muncul di luar formnya. Jadi 50.000-nya muncul di sini, pejosipnya muncul di sini. Nah, kita pengennya ini ada di dalam sini. Jadi ketika ini disimpan, dia akan otomatis terisi dengan nilai defaultnya itu. Nah, karena itu kita pakai value ini. Kita tinggal masukkan saja harga produknya. Kita tambahkan seperti ini dulu. Jadi tanda petik, titik-titik seperti ini. Kemudian ini kita masukkan harga produk di harga produk. Kemudian ini untuk URL produk. Seperti ini kita hapus saja. Jangan lupa tanda petiknya ya. Kemudian kita simpan. Lalu kita coba refresh. Ya, sudah masuk ya. Harga produknya masuk di sini, URL produk masuk di sini. Nah, ini custom field-nya bisa kita hapus. Kita bisa hilangkan di sini. Nah, dia akan lebih rapi gitu ya, add meta sayanya ini. Jadi seperti itu caranya menambahkan meta. Nah, sama dengan ketika di produk ini. Untuk di produk yang membedakan, kita edit dulu ini ya misalnya ya. Nah, di sini ada harga produk, ada URL produk. Nah, yang bedanya apa? Bedanya hanya di sini. Nah, ini produk metanya ini kita taruh di ini, namanya produk gitu aja. Jadi kalau ini kita mau tampilkan produk juga ya bisa gitu di sini ya. Nah, ini kan tadi post ya. Kalau produk ya ini ganti produk. Udah seperti itu caranya membuat meta post ya, meta post. Insya Allah manfaat. Silakan dipikirkan lagi enaknya buat apa seperti itu. Biasanya sih untuk kayak kalau kita pernah tahu Yoast SEO itu ya. Nah, dia kan ada di bawah itu untuk menampilkan kayak title-nya, deskripsi, keyword, dan sebagainya. Atau misalnya bisa juga pakai Anda tambahkan Facebook pixel atau apa, ya terserah. Bisa dimasukkan di situ dan pakai post meta. Jadi itu semacam data tambahan untuk artikel gitu ya. Biar kita bisa mengenali artikelnya lebih detail lagi, sehingga kalau mau semacam ada macam-macam untuk artikel gitu ya. Contohnya Anda ingin buat artikel khusus untuk premium member gitu. Nah, itu bisa dimasukkan ke sini. Anda klik produk ini artikel premium member. Nanti ketika itu dibuka, dia akan langsung ngecek metanya itu. Oke. Ya, bisa dikembangkan sendiri kira-kira seperti apa. Sekian dulu dari saya. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.